Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 674 akan dihitung. Tidak, apa yang kita inginkan saat kita mati. Kemudian suara kemenangan lainnya terdengar, tetapi bahkan jika anak ini abadi, dia pasti mengupas kulitnya, dia mungkin sekarat, pergi, gali dia, dan tanyakan apa yang perlu kita ketahui sebelum dia mati. Begitu dia selesai berbicara, 4 atau 5 sosok tiba-tiba muncul dari rumah bambu di sebelahnya, memegang sekop kecil dengan erat di tangannya, dan bergegas menuju rumah bambu yang baru saja runtuh, tampaknya datang dengan persiapan. Wow. Di saat yang sama, suara yang agak membosankan terdengar. Mendengar nadanya, itu jelas suara wanita, tetapi wanita itu sepertinya tertutup sesuatu di mulutnya, tidak dapat berbicara, dia hanya bisa membuat teriakan kesakitan yang teredam. Oke, adik kecil, jangan khawatir, kamu bisa melihatnya sebentar lagi. Suara bangga itu mendengus lagi, lalu tiba-tiba mengeluarkan senter terang dari tas punggungnya. Begitu senter terang dinyalakan, cahaya yang tersebar segera terpantul di wajah 3 orang yang baru saja berbicara, dan mereka samar-samar bisa membedakan penampilan mereka. Saya melihat bahwa ketiganya adalah Zhang Yuxi, Ling Xiao dan Rose. Pada saat itu mulut Mawar dibungkus rapat dengan plester hitam, tubuhnya juga diikat dengan bahan khusus dari tali emas, tangan diikat di belakang punggung, bahkan lutut diikat dengan tali. Sehingga langkah dia bisa bergerak sangat kecil sehingga dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Berdiri di belakang Rose, Zhang Yuxi dengan erat menarik tali di tubuh Rose, dan berkata dengan dingin, "Adik perempuan, apa yang begitu baik tentang He Jiarong, mengapa kamu sangat peduli padanya? Lupakan bagaimana dia membawamu dari Departemen Intelijen Militer untuk menangkapmu. Anda benar-benar membantunya menghadapi majikan. Anda benar-benar tidak setia dan tidak berbakti." Zhang Yuxi, Ling Xiao dan Mei Gui adalah murid dari Li Huotaois, jadi wajar untuk menyebut Rose sebagai junior, tetapi dibandingkan dengan kakak dan adik seniornya, bakat dan bakatnya lebih rendah. Meskipun dia memulai lebih awal, keahliannya adalah dibandingkan dengan Mawar, mereka tidak memiliki banyak keuntungan. Bukan Ling Xiao yang menyelamatkannya terakhir kali. Dia mungkin mati di tangan Rose dan Bailey. Ya, saudari, apakah kamu tidak menyukai anak ini? Ling Xiao mendengus dingin, dan berkata dengan sinis, "Jangan khawatir, jika kamu benar-benar menyukainya, saudara itu akan memenuhimu. Setelah anak ini menanyakan apa yang kuinginkan, aku akan mengirimmu ke Double Stay bawah tanah." Rose mengabaikan kata-kata mereka berdua sama sekali, menatap rumah bambu tempat Lin Yu dimakamkan dengan sepasang mata merah dan bengkak, air mata meledak seperti bang. Dia ingin memanggil nama Lin Yu dengan keras, tetapi karena kain melilit mulutnya, dia hanya bisa membuat suara merengek, hatinya terpotong seperti pisau, dia bisa tahu dari kerusakan rumah bambu, Ling Xiao barusan. Itu benar, bahkan jika Lin Yu di bawah reruntuhan tidak mati, dia pasti sekarat. Jika Anda berubah menjadi orang lain, Anda masih dapat memiliki sedikit harapan bahwa Lin Yu dapat disembuhkan dengan keterampilan medis yang luar biasa, tetapi sekarang Lin Yu sendiri yang telah jatuh, saya khawatir tidak ada orang di dunia ini yang dapat menyelamatkannya. Beberapa sosok hitam berkumpul di depan reruntuhan dan melambaikan sekop dengan kecepatan sangat tinggi, menggali dengan serutan pasir dan bambu, ping dan pingpong. Menemukannya. Pada saat ini, salah satu sosok tiba-tiba berteriak, dan semua orang mengikuti reputasinya, dan seperti yang diharapkan, kaki manusia terungkap di reruntuhan. Oh, ini sangat menyedihkan. Zhang Yachai mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah dia menghancurkan kakinya? Meskipun nadanya rendah ketika dia berbicara, tiba-tiba ada ledakan kegembiraan besar di matanya. Dia bertahan begitu lama,
dan akhirnya dia bisa membalas dendam lengan dan kaki patah Lin Yu terakhir kali. Belum lagi mematahkan kaki Lin Yu, dia tidak akan melepaskan kebenciannya bahkan jika dia banyak memotong Lin Yu. Merayu. Mata Rose tiba-tiba terbuka lebih lebar, dan air matanya jatuh sebesar dia tak terkendali. Dia mengguncang tubuhnya dengan kuat mencoba untuk membebaskan diri dan bergegas menuju Lin Yu, tetapi Zhang Yuxi di belakangnya menyeretnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Sial, itu tidak akan benar-benar membunuhmu. Ekspresi Ling Xiao di samping tiba-tiba tenggelam, matanya berkedip suram, dan dengan cemas memerintahkan, cepat dan gali dia untukku, hati-hati. Ia memiliki pemahaman tertentu tentang berat atap rumah bambu, mengetahui bahwa atap rumah bambu tidak boleh membunuh orang. Dan dia juga menghitung waktu lusinan rebung ini, berharap saat bambu ini menembak seperti di reruntuhan, kekuatannya akan banyak membusuk, bahkan jika mereka mengenai Lin Yu, itu tidak fatal. Dan alasan mengapa dia menembak begitu banyak bambu adalah untuk mengunci semua arah sehingga Lin Yu tidak bisa melarikan diri dari jendela, dan hanya bisa menonton saat dia dihancurkan ke tanah oleh atap. Setelah bayangan hitam menerima instruksi Ling Xiao, mereka melakukannya dengan sangat ringan, menggali kerikil dengan tangan kosong, dan menyingkirkan bambu dan puing-puing yang menekan Lin Yu. Ling Xiao menghela nafas lega saat melihat kaki Lin Yu masih berada di tubuhnya. Dia tidak khawatir kaki Lin Yu patah, tetapi dia khawatir Lin Yu akan kehilangan terlalu banyak darah setelah kakinya patah, dan dia akan segera mati jika dia tidak bisa menahannya. Melihat ini, Rose tiba-tiba menghela nafas lega. Namun, Zhang Yuxi, yang berada di samping, terlihat murung. Akar giginya gatal karena kebencian, dia tidak bisa menunggu lengan dan kaki Lin Yu, dan bahkan jari tangan dan kakinya dihancurkan satu persatu, dan biarkan bajingan kecil ini merasakan rasa sakit di sumsum tulangnya. Beberapa batu hitam dengan cepat dibersihkan, dan kemudian seluruh tubuh Lin Yu muncul. Lin Yu terbaring di reruntuhan, wajahnya pucat, mulut dan hidungnya tertutup debu, matanya tertutup rapat, dan bahkan dadanya tidak bergerak. Tidak ada pasang surut. Meninggal. Ekspresi Ling Xiao di samping berubah tiba-tiba, matanya membelalak ngeri, dia hampir terhuyung-huyung ke tanah, dan kemudian berteriak, brengsek. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Yu telah berlatih seni yang mendalam, dan keterampilan, kemampuan reaksi dan kualitas fisiknya tidak sebanding dengan orang biasa. Oleh karena itu, dia mengatur permainan ini sebelumnya dan berencana untuk menghapuskan Lin Yu terlebih dahulu, atau membiarkan Lin Yu cedera itu mengurangi keefektifan pertempuran Lin Yu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini akan mati begitu rentan. Rose, yang telah santai, melihat pemandangan ini berubah seketika, tubuhnya gemetar, matanya melebar, wajahnya menatap Lin Yu yang terbaring tak bergerak di reruntuhan dengan tak percaya, dan dia terus menggelengkan kepalanya. Terlihat linglung. Jelas dia tidak mau percaya apa yang terjadi di hadapannya. Namun, Zhang Yuxi di belakangnya tampak sangat gembira. Dia melirik ke dada dan perut Lin Yu, dan melihat bahwa Lin Yu memang telah kehilangan nafasnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia bahagia untuk mekar. Baginya, Lin Yu dibandingkan informasi di mulut. Dia bahkan ingin melihat Lin Yu mati di depannya. Tapi dia senang, tapi dia tidak berani menunjukkannya terlalu banyak, takut Ling Xiao akan marah padanya. Apa yang dilakukan anak ini, itu terlalu bagus, kan? Ling Xiao mengumpat dengan marah, lalu berjalan cepat ke reruntuhan, mencoba memeriksa apakah Lin Yu sudah mati. Saat dia mencondongkan tubuh ke depan, Lin Yu, yang telah bernapas keluar dari reruntuhan, tiba-tiba membuka matanya. Matanya cerah dan tajam pada saat yang sama, tangan Lin Yu sudah ditekuk menjadi cakar, dan dia mencengkeram lehernya dengan keras. Ling Xiao ketakutan dengan situasi yang tiba-tiba ini, tetapi dia bereaksi sangat cepat, dia tiba-tiba bersandar ke belakang, dan menarik seorang pria kulit hitam di sebelahnya untuk memblokirnya di depannya. Cakar yang dipegang Lin Yu tiba-tiba mencengkeram leher pria kulit hitam itu.
Dengan suara yang tajam, bawahan berpakaian hitam itu berteriak, lehernya bengkok dan nafasnya menghilang. Lin Yu melihat bahwa ia meleset dari pukulan, wajahnya dingin, dan ia menendangnya, memukul dada orang mati itu dengan kekuatan besar. Tubuh orang berpakaian hitam itu dibanting dan dipukul Ling Xiao. Tanpa diduga, dia buru-buru mendorong dengan kedua tangan dan menekan dengan keras ke tubuh pria berpakaian hitam. Dengan satu klik, saya hanya mendengar bahwa dada pria berpakaian hitam itu tiba-tiba dihancurkan oleh dua kekuatan, tetapi karena tendangan Lin Yuanjin terlalu besar. Meskipun Ling Xiao memblokir kekuatan gunung dari tubuh bagian bawah pakaian hitam, dia masih terkena dampak kekuatan besar dan mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya, dan tangannya ke lengan bawah semuanya meledak. Perasaan geli. Lin Yu membanting tangannya ke tanah dan tiba-tiba berdiri, membuat isyarat untuk menerkam Ling Xiao lagi, tetapi saat ini beberapa pria berpakaian hitam lainnya segera menyerang Lin Yu. Ekspresi Lin Yu menjadi dingin, dan tidak ada belas kasihan dari bawahannya. Dan kekuatan setiap tendangan dan telapak tangan sangat besar. Mendengar dua poni yang teredam, kedua pria berbaju hitam itu terbang seperti layang-layang yang patah, dan jatuh dengan keras ke tanah, memegangi dada mereka dan berteriak. Meskipun orang-orang berbaju hitam ini juga memiliki beberapa teknik yang mendalam, mereka semua setengah hati. Jelas Ling Xiao buru-buru mengajari mereka beberapa gaya, jadi Lin Yu tidak kesulitan berurusan dengan mereka. Sial, anak ini sepertinya sudah membaik lagi. Ling Xiao melihat bahwa keterampilan Lin Yu saat ini bahkan lebih kuat daripada ketika dia melawan Lin Yu beberapa bulan yang lalu, dan wajahnya pucat, dan dinginnya ketakutan melintas di matanya. Berhenti. Melihat bahwa Ling Xiao terus bertarung, dia harus menyelesaikan bermain dengan beberapa orang yang akhirnya dia kembangkan. Dia dengan cepat bergegas ke Rose dan meraih tenggorokan Rose, dan berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Jika tidak berhenti, aku akan membunuhnya." Lin Yu meliriknya, wajahnya berubah tiba-tiba, dan kemudian dia berhenti tiba-tiba, berbalik dan menatap Ling Xiao dan Zhang Yachai dengan dingin. Dengan suara yang sangat dingin sampai ke tulang, dia berkata dengan tajam, "Jika kamu berani menyentuh rambutnya, aku pasti ingin mayatmu dihancurkan." Lin Yu tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Ling Xiao, yang telah dilatih menjadi tubuh murni, tetapi dia bukan lawan. Jika mereka berani memindahkan Rose, mereka harus bertarung dengan mereka sekali. Suaranya diam-diam ditambahkan ke suaranya. Suaranya membosankan seperti guntur, dan dedaunan bambu di sekitarnya berdesir, dan momentum agung yang terpancar selama pidatonya membuat Ling Xiao dan Zhang Yuxi di sisi berlawanan dari jantungnya melompat. Tetapi mawar yang diikat oleh tangan dan kaki berdiri di tempatnya dan menatap Lin Yu dengan cara linglung. Sepasang mata merah dan bengkak meledak menjadi kejutan, dan air mata masih mengalir, tetapi itu berbeda dari sekarang. Ini adalah air mata kebahagiaan. Tidak mati. Dia tidak mati. Dia tahu, bagaimana mungkin Tuan He ini, yang berani memperjuangkan nasibnya, mati begitu saja. Jika tidak ada segel di mulutnya saat ini, dia pasti lebih bahagia dari sebelumnya tersenyum. Dia telah kehilangan kerabat tersayang, Xiao Zi, dan tidak bisa lagi menahan rasa sakit karena kehilangan Lin Yu, satu-satunya kerabat dekat. Setidaknya di dalam hatinya, Lin Yu sudah menjadi kerabat terdekatnya. Lin Yu juga menatapnya tanpa berkedip, tenggorokannya bergerak sedikit. Sepertinya ada 1000 kata, ingin bertanya pada Rose, ingin tahu apa yang terjadi, tapi pada akhirnya dia tetap tidak bertanya. Ling Xiao melirik Lin Yu, lalu mencibir, meletakkan tangannya kembali, melambaikan tangannya di bawah hanya dua tangannya, memberi isyarat untuk menyingkir, baru kemudian melihat Lin Yu dan melihat bahwa Lin Yu tidak terluka dan bersuara dingin. Mengatakan, "Oke, nak, kebugaran fisiknya cukup baik, sialan ini tidak menghancurkanmu sampai mati." Lin Yu mendengar dia meliriknya dengan samar, dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa trik kecilmu bisa lepas dari mataku?"
Meskipun Rose memiliki temperamen liar dan perilaku yang unik, dia tidak akan pernah menggunakan ini. Katakan halo padaku. Wajah Lin Yu dingin, dan ada belati ekstra di tangannya. Belati itulah yang menyerang Rose barusan. Kekuatan belati barusan begitu cepat, itu ditujukan untuk menyakitinya. Bagaimana Rose bisa menyakitinya? Adapun alasan mengapa saya bergegas ke gubuk, saya hanya ingin menarik Anda keluar dan melihat trik apa yang Anda mainkan. Lin Yu mendengus jijik, dan jika dia berubah menjadi kesadaran tak berdaya, atap rumah bambu sekarang runtuh, dan dia pasti akan terluka. Namun, dia telah bersiap sebelum memasuki rumah, jadi saat atap rumah bambu runtuh, dia menggunakan ketangkasannya untuk menghindari balok utama dan potongan besar lumpur. Maksudmu, kamu sengaja dihancurkan ke dalam rumah. Hancurkan saja. Kulit Zhang Yuxi berubah. Sedikit tidak bisa dipercaya, dia merasa bahwa Lin Yu hanya membual. Percaya atau tidak, trik kecilmu tidak lebih baik dari anak berusia 3 tahun di mataku. Lin Yu bersenandung pelan, melirik Ling Xiao di samping, dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak menyuruh bawahanmu untuk memblokir pukulanku sekarang, aku khawatir kamu akan menjadi orang yang mati. Faktanya, Lin Yu bisa bergegas keluar dari reruntuhan sekarang, tetapi setelah mendengar kata-kata Zhang Yuxi dan Ling Xiao, dia memutuskan untuk membuat tipuan. Sangat disayangkan bahwa bawahan berpakaian hitam hanya bertindak sebagai pengganti hantu mati, kalau tidak dia mungkin mengandalkan Ling Xiao sekarang. Bersiaplah untuk menyingkirkan Ling Xiao. Kulit Ling Xiao berubah. Memikirkan pemandangan tadi, dia memang sedikit takut. Pada saat ini, pergelangan tangan Lin Yu bergetar, dan belati di tangannya tiba-tiba ditembakkan, dan itu menghantam tanah di depan kaki Ling Xiao. Ling Xiao sangat ketakutan sehingga dia mundur dengan tiba-tiba, berpikir bahwa Lin Yu akan melempar belati ke kakinya. Nasihat. Lin Yu mencibir. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Ling Xiao telah mengembangkan tubuh yang paling kaku, dan dia sangat takut dengan senjata semacam ini. Dia benar-benar dibutakan oleh teknik yang mendalam ini. Ekspresi Ling Xiao berubah. Dia memelototi Lin Yu dengan ganas, dan berteriak dengan marah, "He Jiarong, jangan sombong. Jangan lupa, mawarnya masih ada di tangan kita." Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.